Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Florenci Evelyn dari kelas 82 nomor absen 8. Saya dari Sekolah SMP Kristen Petra 2. Hari ini saya akan menceritakan tentang buku yang saya resensi yang berjudul Si Anak Cahaya. Si Anak Cahaya menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Nurmas. Nurmas sangat menyukai berpetualang bersama ketiga temannya yang bernama Siti, Jamila, dan juga Rukaya. Nurmas tinggal di rumahnya bersama 3 orang anggota keluarga lainnya, yakni mamanya, bapaknya, dan juga adiknya. Nurmas tinggal di sebuah kampung yang sangat bisa dibilang sangat damai. Cerita ini diceritakan di buku ini tuh masa-masanya itu pada saat masa-masa penjajahan. Jadi di buku ini terkandung juga beberapa bahasa Belanda, juga terkandung juga terkadang ada peperangan di Belanda, dan juga buku ini saya bisa merekomendasikan buku ini untuk seseorang yang mungkin mau belajar bahasa Belanda sedikit-sedikit, bisa mulai membaca buku ini karena ada beberapa kata yang memiliki bahasa Belanda, dan di buku ini juga dijelaskan terjemahan bahasa Belandanya. Di buku ini juga menceritakan tentang bahwa kalau kita itu harus percaya pada Tuhan, karena di buku ini diceritakan bahwa ada dukun yang awalnya itu sangat terkenal, namun saat di akhir cerita dijelaskan bahwa dukun itu akhirnya pun kehabisan beras dan meminjam uang kepada bapaknya si Nurmas. Namun karena finansialnya juga tidak terlalu berkecukupan, jadi mengusulkan agar meminta beras saja kepada Pak Ustadz. Namun dukun itu tidak mau dan memaksa agar Bapak Nurmas mewakilkannya, karena dukun ini juga bermusuhan dengan Ustadz gitu. Soalnya kan dukun sama Ustadz pasti bermusuhan ya, soalnya kan dari ilmu jahat sama ilmu keagamaan pasti beda. Nah, namun Bapak Nurmas ini menolak untuk mewakilkan karena di situ sudah tertulis bahwa itu tidak boleh diwakilkan, dan orang-orang warga lain juga pada ngambil sendiri kok. Tapi dukun itu akhirnya tetap tidak mau dan akhirnya pergi meninggalkan Bapak Nurmas. Setelah itu di buku ini juga menceritakan tentang kisah-kisah Nurmas dan juga pertemanannya. Jadi buku ini juga bisa direkomendasikan bagi orang-orang yang ingin mungkin mengingat masa lalunya, mungkin sudah tumbuh besar dan ingin mengingat masa lalunya, bisa membaca buku ini. Karena di buku ini juga dijelaskan tentang masa lalu Nurmas yang bahagia, saat mereka bermain, saat mereka bercanda tawa, ada juga saat mereka bersedih, saat mereka bermusuhan. Jadi kayak buku ini tuh kayak benar-benar menceritakan masa kecil banget. Jadi buat yang mau baca buku-buku tentang masa kecil yang bahagia gitu, bisa baca buku ini ya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.